Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim karya Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menukil dan membicarakan tentang athar-athar dari para ulama tentang keutamaan serta fadilah daripada ilmu dan menuntut ilmu. Baik, mungkin ada salah satu ikhwah yang membaca lanjutannya. Tolong Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa Nabi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu qala babun min al-'ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min alfi rak'atin tatawwu'an wa babun min al-'ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilayna min mi'ati rak'atin tatawwu'an. وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم صاحب لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتوقف عليه وهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها، ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والتسليم، وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. Barakallahu fiik. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala. Dan dari Abi Dzar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, babun, satu bab, minal ilmi, dari ilmu, nata'allamuhu, kami mempelajarinya, ahabbu ilaina, lebih aku cintai, min alfi rak'atin tatawwu'an, dari 1000 rakaat secara sukarela. Wa babun, dan satu bab, minal ilmi, dari ilmu, nu'allimuhu, kami mengajarkannya, umila bihi, diamalkan dengan ilmu tersebut, aw lam yu'mal, atau tidak diamalkan, ahabbu ilaina, lebih tercintai kepada kami, min mi'ati rak'atin, dari 100 rakaat tatawwu'an, secara sukarela. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, akan tetapi dalam rawinya ada seorang rawi yang disebutkan sebagai mungkarul hadis, artinya sangat lemah hadis ini. Tapi secara makna atau athar ini sangatlah lemah. Adapun secara makna bahwa Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau dalam perkataan yang dinisbatkan kepada keduanya, bahwa
mempelajari ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Dan mengajarkan ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama sebelumnya, seperti Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Umar, dan lain-lainnya dari ulama-ulama sahabat dan ulama-ulama salaf yang lainnya. Akan tetapi ketentuan fadilah dengan jumlah ribuan rakaat atau ratusan rakaat, maka ini perlu dalil secara khusus yang menyatakan hal tersebut. Dengan artian di sini disebutkan mengajarkan satu bab dari ilmu lebih aku cintai daripada 1000 rakaat secara sunnah atau sukarela. Nah, mengutamakan mengajarkan ilmu dari 1000 rakaat secara khusus seperti ini butuh dalil yang sahih. Akan tapi makna umum dari azhar ini yaitu menyatakan bahwa mempelajari ilmu dan mengajarkannya itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qad dhahara bima dzakarnahu. Dan benar-benar telah tampak dengan apa yang telah kami sebutkannya. Annal istighala, sesungguhnya sibuk bil ilmi, dengan ilmu, lillahi, karena Allah, afdalu, lebih utama, min nawafilil ibadati, dari nawafil ibadah, yaitu ibadah-ibadah yang sunnah, al badaniyati, yang sebangsa badaniyah, min sholatin, dari sholat, wa siyamin, dan puasa, wa tasbihin, dan tasbih, wa du'ain, dan doa, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Lianna naf'al ilmi, karena sesungguhnya manfaat ilmu, ya'ummu, menyebar, sahibahu, terhadap pemiliknya, wan nasa, dan manusia. Wan nawafila, wan nawafilil badaniyati maqsuratun ala sahibiha, dan ibadah sunnah yang badaniyah itu terbatas, maqsuratun, terbatas, ala sahibiha, terhadap pelakunya, yaitu dan manfaat ibadah badaniyah ya, yang sunnah itu terbatas terhadap pelakunya. Ini adalah alasan pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, kenapa belajar dan mengajarkan ilmu itu lebih utama daripada ibadah badaniyah yang sunnah, seperti sholat, puasa, zikir, tasbih, dan doa. Alasan pertama, beliau menyebutkan bahwa manfaat ilmu itu menyebar. Menyebar tidak hanya kepada pelakunya, akan tetapi juga kepada orang lain. Manfaatnya ini menyebar kepada orang lain pula. Beda dengan ibadah sunnah. Ibadah sunnah manfaatnya hanya terbatas untuk pelakunya. Orang lain tidak akan mendapatkan manfaat ibadah sunnah yang dilakukan oleh seseorang, kecuali kalau dia melihat lalu mencontoh dan menirunya. Maka ini tentunya orang yang ditiru ini pun memperoleh pahala orang yang menirunya tanpa mengurangi pahala dia. Sebagai contoh,
Seseorang mengerjakan sholat sunat rawatib, di belakangnya ada orang lain. Biasanya males-malesan sholat sunat rawatib. Begitu melihat orang depannya sholat sunnah, dia tertarik, dia tergerak sehingga ikut mengerjakan sholat sunnah karena melihat orang lain sholat sunnah. Nah, ini mungkin orang yang memberi contoh tersebut manfaatnya tidak hanya kepada pelakunya. Ini jarang, tapi ini jarang. Beda dengan ilmu. Ilmu manfaatnya menyebar terhadap pelakunya dan juga terhadap orang lain. Alasan kedua, mu'allif mengatakan wali annal ilma, dan karena sesungguhnya ilmu musahhihun li ghairihi, mensahihkan, membenarkan atau mengoreksi kebenaran untuk yang lainnya minal ibadati, dari ibadah-ibadah. Fahiya taftaqiru ilaihi, ibadah itu fahiya, dan maka ibadah taftaqiru, membutuhkan ilaihi, kepada ilmu. Wa tatawaqqafu, dan ibadah itu terhenti alaihi, atas ilmu, dengan artian diterima dan tidaknya suatu ibadah itu tergantung ilmu yang diamalkan, apakah sesuai atau tidak. Wala yatawaqqafu huwa 'alaiha, dan ilmu tidak terhenti dengan ibadah. Ini alasan kedua, yaitu karena ilmu itu mengoreksi benar tidaknya suatu ibadah. Ketika kita melakukan wudhu dan kita ingin mengoreksi wudhu kita sudah benar atau belum, bagaimana cara mengoreksinya? Dilihat ilmunya, apakah sesuai dengan ilmunya atau tidak. Ya. Sedangkan maka dari itu ibadah itu membutuhkan apa? Ilmu. Tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Ilmu tidak membutuhkan ibadah, dengan artian bahwa ilmu ini tidak perlu apa? Melakukan ibadah dulu, tapi harus melakukan ilmu dulu. Dan juga benar tidaknya suatu ilmu itu tidak tergantung dengan diamalkan atau tidaknya ilmu tersebut. Ilmu tersebut benar atau salah, ya, itu tidak tergantung dengan apa? Ibadah, diamalkan atau tidak. Kalau itu ilmu memang benar, maka dia tetap akan benar meskipun belum diamalkan. Beda dengan ibadah. Ibadah tidak bisa dipandang benar kalau tidak sesuai dengan ilmunya. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, mu'allif menyebutkan tentang keutamaan ilmu terhadap ibadah sunnah. Wali annal ulama'a warasatul anbiya. Wali annal ulama'a, dan karena sesungguhnya para ulama, warasatul anbiya adalah pewaris para nabi. Alaihimus salatu wat taslim. Wa laisa dzalika lil muta'abbidin. Dan tidak ada hal itu lil muta'abbidin, bagi orang-orang ahli ibadah. Maksudnya adalah bahwa pewaris para nabi itu adalah para ulama, bukan para ahli ibadah. Tidak ada dasar atau dalil yang menyatakan ahli ibadah itu pewaris para nabi. Yang ada adalah para ulama, pewaris para nabi. Di sini menunjukkan bahwa ilmu itu lebih utama, lebih afdal daripada ibadah sunnah. Alasan ketiga. Alasan keempat,
Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa li anna ta'atal 'alimi, dan karena sesungguhnya mentaati seorang alim wajibatun adalah wajib ala ghairihi atas yang lainnya fihi di dalam ilmu. Ini alasan keempat. Mentaati seorang alim ya, dalam petunjuknya, dalam arahannya, dalam fatwa yang dikeluarkannya, itu wajib. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Dan salah satu tafsir ulil amri di sini adalah al ulama, sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir bahwa ulil amri salah satu maknanya adalah al ulama, yaitu Allah Ta'ala memerintahkan supaya mentaati para ulama. Ini berbeda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah kita tidak diperintahkan untuk mentaati mereka. Ini alasan keempat. Alasan kelima, wali annal ilma yabqa atharuhu. Wali annal ilma, dan karena sesungguhnya ilmu yabqa tetap kekal, atharuhu bekasnya, ba'da mauti sahibihi setelah kematian pemiliknya. Wa ghairihi, dan selainnya, selain ilmu, minan nawafili dari ibadah-ibadah sunnah, tanqati'u bi mauti sahibiha, tanqati'u terputus, bi mauti sahibiha dengan kematian pelakunya. Ini alasan kelima. Ilmu itu tidak berhenti dan tidak terputus. Meskipun orang yang pernah mengajarkan, orang yang memiliki ilmu tersebut sudah meninggal dunia. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Jika manusia mati, terputuslah amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan. Lah ini berbeda dengan ibadah. Ibadah itu akan terputus dari seseorang dengan kematian orang tersebut, dengan artian jika seseorang sudah meninggal dunia, maka dia tidak akan bisa menambah pahala karena tidak bisa menambah amal. Beda dengan ilmu, seseorang bisa nambah pahala meskipun tidak bisa menambah amal. Ketika orang mati, dia bisa mengajarkan ilmunya tidak? Tidak bisa. Tapi dia bisa memperoleh pahalanya. Bisa, karena ilmu yang pernah dia ajarkan semasa hidupnya. Alasannya terakhir, wali anna fi baqa'il ilmi, dan karena sesungguhnya dalam kekalnya ilmu, ihya'us syari'ati atau ihya' syari'ati adalah menghidupkan syariat, wa hifdha ma'alimil millah, dan menjaga tanda-tanda atau batas-batas atau menara-menara agama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa keberadaan ilmu itu adalah kelanggengan syariat Islam. Keberadaan ilmu itu adalah kelanggengan tuntunan Islam, agama Islam. Agama Islam ini akan ada terus dan langgeng selama ilmu ini masih ada. Beda halnya dengan ibadah. Ini adalah alasan-alasan kenapa ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah, sebagaimana yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Baik. Faslun, tafadhal.
sulfadataihi fi jannatin na'im la man talabahu bi su'i niyatin aw tufi tabiyatin aw li aghdin dunyawiyatin min jahin aw malin aw mukasaratin bil atba'i wat tullabi. Barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun fasal. Wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqil ulama'i al-hamilin al-abraril muttaqin. Tapi ini catatan penting dari mu'allif. Wa'lam, dan ketahuilah, anna jami'a ma dzukira, sesungguhnya apa yang tersebut, ya, sesungguhnya seluruh apa yang tersebut min fadilatil ilmi, dari keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan para ulama, innama huwa fi haqqil ulama, innama huwa, sesungguhnya dia hanyalah fi haqqil ulama, dalam hak para ulama, yaitu untuk para ulama al-amilina, yang mengamalkan, al-abror, yang baik-baik, al-muttaqin, yang bertakwa. Maksudnya adalah bahwa setiap athar, setiap ayat, hadis atau athar yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan ulama, yang dimaksud di sini adalah yaitu para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang berbuat baik dan bertakwa, bukan hanya sekedar memiliki ilmu tanpa amal. Sebagaimana ilmu yang memiliki manfaat adalah ilmu yang berkaitan dengan wahyu, yaitu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua ilmu. Ini perlu digarisbawahi, karena setiap dalil dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun perkataan ulama salaf tentang keutamaan ilmu, yang dimaksud di sini adalah ilmu apa? Pertama, ilmu syariat, ilmu agama Islam, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, tidak ilmu yang lainnya. Bukan ilmu dunia yang hanya untuk menghasilkan dan mengumpulkan dunia, bukan itu yang dimaksud. Dan juga yang dimaksud para ulama yang memiliki keutamaan tersebut adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Para santri yang mengamalkan ilmunya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka para ulama yang mengamalkan ilmunya dan bertakwa? Mu'allif menjelaskan alladzina, yaitu orang-orang yang qasadu, bermaksud, bihi, dengan ilmunya, wajah Allah, wajah Allah Al-Karim, yang mulia, wa zulfa, dan kedekatan, ladaihi, di sisinya, fi jannatin na'im, di dalam surga-surga kenikmatan. Ini adalah orang yang menuntut ilmu atas dasar takwa, yaitu orang yang bermaksud dalam mempelajari ilmu tersebut mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, la man talabahu bisu'id niyatin, tidak orang yang mencarinya, mempelajarinya dengan niat yang buruk, au khubthi tawiyatin, atau busuknya yang tersembunyi.
au li aghradin dunyawiyatin, atau untuk tujuan-tujuan dunia, min jahin dari kedudukan, au malin atau harta, au mukatsaratin fil asba', atau memperbanyak pengikut, waktu labi dan santri. Maksudnya adalah bahwa ulama yang bertakwa, penuntut ilmu yang bertakwa, ketika belajar itu belajarnya bukan karena niat. Niat itu mempelajari untuk apa? Untuk membantahnya, untuk membuka aib-aibnya, bukan untuk mencari hidayahnya. Mempelajari untuk menghinanya. Atau busuknya sesuatu yang tersembunyi dalam hati dia. Dan ini yang dilakukan oleh orientalis. Ya. Mereka menyamar sebagai seorang muslim, belajar mengkaji Islam dan seterusnya, tapi dalam hati mereka ada niat yang busuk, yaitu untuk menghancurkan kaum muslimin. Seperti itu bukanlah masuk. Demikian juga penuntut ilmu yang memiliki niat busuk, dan juga tujuan untuk memperoleh dunia, yaitu kedudukan. Dan ini banyak masuk pondok pesantren, khususnya tahfidz, supaya apa? Supaya mudah diterima di perguruan tinggi, atau supaya diterima di instansi yang diinginkan. Karena beberapa instansi memprioritaskan para penghafal Al-Quran. Nah, ini niat mempelajari ilmu untuk tujuan dunia, kedudukan, au malin atau harta, untuk mengumpulkan harta. Nas'alullah salamah. Atau banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan santri. Ini juga tujuan yang menyimpang dari seorang penuntut ilmu ketika belajar. Maka dari itu tujuan-tujuan yang menyimpang tersebut tidaklah masuk dalam orang yang memperoleh keutamaan belajar, keutamaan memiliki ilmu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam man talaba al-'ilma liyumariya bihi as-sufaha'a aw yukasira bihi al-ulama'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar akhrajahu at-Tirmidzi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama 'ilman li ghairi llahi aw arada bihi ghayra wajhi llahi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu at-Tirmidzi. Wa qiya man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu llahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid urfal jannati yaumal qiyamati. Akhrajahu Abu Dawud. Barakallahu fiik. Qala al-muallif rahimahullah wa faqad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, barang siapa mempelajari ilmu, barang siapa mencari ilmu, liyumariya bihi sufaha, untuk mendebat orang-orang dungu, au yukatsira bihil ulama, atau memperbanyak dengannya para ulama. Maksudnya adalah supaya dirinya dianggap sebagai ulama. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilai, au yasrifa atau memalingkan bihi dengannya wujuhan nasi, wajah-wajah manusia ilaihi kepadanya.
yaitu supaya pandangan manusia tertuju pada dirinya. Adkhalahu Allahu nara, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Al-Hakim dan Baihaqi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah, man ta'allama ilman, barang siapa menuntut ilmu atau belajar ilmu li ghairillahi, untuk selain Allah, au arada bihi ghaira wajhillah, atau dia menginginkan dengan ilmunya untuk selain wajah Allah, falyatabawwa, maka hendaklah dia duduk maq'adahu, tempat duduknya, minan nari, dari neraka. Rawahu Tirmidzi. Waruya, dan diriwayatkan, man ta'allama ilman, barang siapa menuntut atau belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, dari apa yang seharusnya diharap dari wajah Allah. La yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya, illa liyusiba bihi gharadan minad dunya, kecuali dia memperoleh, illa liyusiba bihi, kecuali dia memperoleh dengan ilmunya gharadan, tujuan, minad dunya, dari dunia. Lam yajid, maka dia tidak akan menemukan urfat jannah, yaitu bau surga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajahu Abu Dawud. Dalam hadis-hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahaya menuntut ilmu, mempelajari ilmu bukan karena Allah, bukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Jika memang ilmu tersebut adalah ilmu yang seharusnya dipelajari secara ikhlas, dipelajari secara lillahi ta'ala. Ilmu apakah yang seharusnya dipelajari secara lillahi ta'ala? Adalah ilmu agama, ilmu din. Ini adalah ilmu yang seharusnya dipelajari lillahi ta'ala. Maka dari itu tidak masuk di dalamnya ilmu dunia. Karena ilmu dunia dipelajari untuk apa? Untuk mencari dunia. Kalau kalian ditanya, apa hukumnya mempelajari ilmu dunia untuk mengumpulkan dunia? Hah? Boleh nggak? Hah? Boleh. Antum belajar teknik supaya bisa memperbaiki mesin. Untuk apa? Untuk kerja, cari dunia. Boleh. Yang tidak boleh adalah ilmu agama yang seharusnya dipelajari lillahi ta'ala, yang seharusnya dipelajari mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu seperti ini kalau dipelajari untuk mencari dunia, maka ini ada menyimpang. Ini diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai tujuan yang menyimpang, diantaranya adalah mempelajari ilmu tersebut tujuannya untuk mendebat orang-orang dungu. Istilahnya orang-orang yang bodoh. Belajar sedikit, kemudian ketemu orang bodoh, diajak debat, pasti menang. Iya kan? Coba belajar di Tirmidzi sebulan, nanti keluar di pasar jalanan, debatan semuanya kalah. Nah, ini yang dimaksud apa? Belajar ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Ini tujuan yang menyimpang. Di antara tujuan yang menyimpang adalah belajar ilmu tersebut, yaitu ilmu agama, dengan tujuan supaya dia dianggap sebagai ulama. Dengan artian supaya ulama ini terlihat banyak dengan keberadaan dia. Jadi supaya dirinya dianggap sebagai bagian dari para ulama.
Ini termasuk tujuan yang menyimpang. Banyak, supaya santrinya banyak. Bagaimana untuk membedakan hal tersebut? Untuk membedakan hal tersebut, ketika dia mengajarkan ilmu, yang belajar 1 dengan yang belajar 50 orang, semangat dalam mengajarnya tidak berbeda. Tapi kalau semangat mengajarnya berbeda, antara mengajar 1 orang dengan 10 orang, lebih semangat mengajar 10 orang, maka ini perlu dikoreksi niatnya. Ini mengajarkan ilmu karena banyak yang nyantri atau tidak. Ini penting. Ya. Baik. Termasuk tujuan menuntut ilmu ini yang menyimpang, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang menyimpang adalah belajar ilmu ini, ilmu agama, belajar ilmu din untuk memperkaya diri, untuk mencari dunia. Tujuannya untuk mencari dunia. Ini termasuk tujuan menyimpang. Dan ini perlu hati-hati. Soalnya akhir-akhir ini booming yang namanya apa? Tahfidz Al-Quran. Di mana-mana berlomba-lomba apa? Ikut tahfidz Al-Quran, dan ini bagus. Tapi ketika tujuannya adalah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari tujuan-tujuannya menyimpang, ini menjadi sangat berbahaya. Yaitu untuk supaya bisa ikut lomba, untuk supaya bisa memperoleh beasiswa. Beberapa daerah ya, itu ada beasiswa yang hafal 2 juz atau hafal 5 juz untuk tingkat SD. Tingkat SMP hafal 5 juz, tingkat SMA hafal 10 juz, dapat beasiswa. Nah, supaya dapat beasiswa ngejar target hafalan tersebut. Ini perlu hati-hati. Atau menampilkan kehebatan hafalannya, menampilkan bahwa dia menghafal bisa tahu pojok-pojoknya, letak-letaknya ditampilkan. Ini juga termasuk sesuatu yang berbahaya dalam tujuan menuntut ilmu. Baik. Itu adalah beberapa tujuan yang menyimpang dalam menuntut ilmu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan akibat dari niat yang menyimpang tersebut adalah yang pertama, Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Artinya itu termasuk dosa besar. Menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syariat dengan tujuan selain wajah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dosa besar yang diancam dengan api neraka. Termasuk ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah dia telah diberi tempat duduk di neraka. Di antara ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa orang tersebut tidak mencium bau surga. Dan ancaman-ancaman ini semuanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan dosa besar.
Maka dari itu siapapun dari kita yang menuntut ilmu hendaklah setiap saat, setiap hari, setiap saat, setiap detik untuk selalu mengoreksi niatnya. Karena niat itu berubah-ubah setiap hari, setiap saat itu berubah-ubah. Maka hendaklah dikoreksi. Bukan berarti ini menghalangi kita menuntut ilmu. Kita tetap menuntut ilmu, meskipun pada awalnya mungkin menuntut ilmu karena ingin juara, menuntut ilmu karena ingin diterima di perguruan tinggi atau sekolah favorit, dan seterusnya. Itu memang terkadang muncul, akan tapi dengan berlalunya waktu biidznillah taala itu akan semuanya akan diluruskan. Akan diluruskan. Ana tanya ke antum, waktu antum belajar, awal belajar, tujuan antum benar enggak? Enggak ada yang benar tujuannya. Termasuk ana sendiri. Antum awal belajar agama, awal belajar mondok, antara kepeksan ya, karena disuruh orang tuanya, atau cari banyak teman, atau saingan, pingin apa? Juara ranking 1 di kelasnya. Ini awal-awal seperti ini. Tapi berjalannya waktu itu semuanya bisa apa? Diluruskan. Maka yang berbahaya adalah ketika niat menyimpang tersebut dibiarkan, tidak diluruskan setiap saat. Baik, wallahu taala alam. Nah, Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwalan nasi yuqda 'alaihi yawmal qiyamati wa dzakara as-salasata wa fihi wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana qala kadhabta walakinnaka ta'allamta al-ilma yuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana yuqala qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar akhrajahu Muslimun wa Nasa'i wa nah. وعن حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به وعن مسلم أوحى إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيسدك بشك عن محبتي أولئك قطاع الطريق على عبادي. طيب بارك الله فيك. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah, sesungguhnya pertama manusia yang diputuskan, diadili pada hari kiamat, wa dzakara ats-tsalatsah, dan beliau menyebutkan 3, wa fihi, dan di dalamnya wa rajulun, dan seorang laki-laki ta'allamal ilma, mempelajari ilmu, wa 'allamahu, dan mengajarkannya, wa qara'al qur'ana, dan membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi, lalu didatangkan dengannya, fa 'arrafahu ni'amahu, lalu Allah memperkenalkannya nikmat-nikmatnya, fa 'arafaha, maka dia mengakuinya, mengetahuinya. Qala fama 'amilta fiha, Allah Ta'ala berfirman, apa yang kamu kerjakan tentangnya?
Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca karenamu Al-Qur'an. Qala kadzabta, Allah Ta'ala berfirman, kadzabka, kamu dusta, walakinnaka, akan tapi kamu, ta'allamtal ilma, mempelajari ilmu, liyuqala alim, supaya kamu dikatakan seorang alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari', dan kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan kamu adalah seorang qari'. Faqad qil, maka benar-benar telah dikatakan, tsumma umira bihi, lalu diperintahkan dengannya, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, lalu ditarik ala wajhi, di atas wajahnya, hatta ulqiya, sehingga dia dilempar finnari, ke dalam api neraka. Akhrajahu Muslim wa Nasa'i. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang pertama kali diadili oleh Allah Ta'ala. Itu ada 3, yaitu orang kaya al-ghani, kemudian mujahid, yang satunya adalah penuntut ilmu. Kemudian di sini mu'allim menyebutkan penuntut ilmu, seorang belajar ilmu dan mengajarkannya, membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dia adalah orang yang pertama kali diputuskan dan dimasukkan ke dalam api neraka. Dalam riwayat yang lain, awwalu man yusa'aru bihin nar, atau tusa'aru bihin nar, orang yang pertama kali api neraka dinyalakan, yaitu dilempar ke dalam api neraka. Salah satunya adalah orang yang menuntut ilmu, belajar, mengajarkan ilmu karena bukan wajah Allah, karena dunia, karena kedudukan, karena kebanggaan dunia. Dan ini menjelaskan tentang bahwa menuntut ilmu karena selain Allah adalah termasuk dosa besar. Kemudian menyebutkan athar dari Hamad bin Salamah, wa an Hamad bin Salamah, dan dari Hamad bin Salamah, man talabal haditsa li ghairillahi maka rabbih. Man talabal haditsa, barang siapa mencari hadis li ghairillahi, karena selain Allah Ta'ala, maka rabbih, Allah menipunya. Wa an Bishr, dan dari Bishr, auhallahu, Allah mau memberi wahyu ila Dawud, kepada Dawud, la taj'al, janganlah engkau menjadikan baini, antaraku, wa bainaka, dan antaramu, aliman, seorang alim, maftunan, yang terfitnah, fayasuddaka, sehingga dia menghalangi bisyakin, dengan keraguan, min an mahabbati, dari mencintaiku. Ulaika qutta'u thariq, mereka adalah begal jalanan, ala ibadi, atas hamba-hambaku. Ini semuanya adalah tentang buruknya dan bahaya orang yang menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan hadis karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akibat dan hukuman bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Sekiranya kita cukupkan sampai sini. Nas'alullah ta'ala asmaul husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi wal amal salih, fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.